Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, terlebih dahulu selalu kita ingatkan untuk mengawali aktivitas, kegiatan ataupun amalan terlebih dahulu memuji, bersyukur kepada Allah yang ini merupakan manifestasi ikhlas dan bertauhid kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita menyadari la haula wala quwwata illa billah, tiada daya dan kekuatan melainkan semua itu berkat pertolongan Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada suatu pun nikmat yang kamu terima melainkan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita memuji, bersyukur, memuliakan, mengagungkan Allah sebagai zat yang wajib untuk kita muliakan dan kita ibadahi, selanjutnya kita juga selalu mengingatkan untuk menyampaikan salawat dan salam kita teruntuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya yang setia, yang ini merupakan manifestasi dari ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dua perkara ini merupakan ruh dalam setiap kita beramal, ikhlas, bertauhid dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita bertawasul menggunakan nama-nama, sifat-sifat serta berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan amalan yang selanjutnya akan kita laksanakan yang tiada lain adalah thalabul ilmi, memahami, mempelajari kitabullah ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga dicatat sebagai amal yang soleh yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita nanti. Bapak Ibu sekalian rahimanallahu wa iyyakum, sebenarnya ini bukan jadwal saya, tapi saya diminta untuk mengisi tafsir, dan karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, dan semoga Bapak Ibu semua yang hadir maupun yang menyaksikan kajian ini semua diberi kesempatan, diberi kesehatan dan kemampuan untuk menjalankan ibadah dan amaliyah Ramadan tahun ini dan menyelesaikannya sehingga meningkatkan iman dan takwa kita semua. Bapak Ibu rahimanallahu wa iyyakum, tafsir yang akan kita bahas pada malam hari ini mungkin jenengan semuanya sudah hafal surah Al-Baqarah, 3 ayat. Yang pertama 183, yang kedua 184, dan yang ketiga 185. Semoga waktunya cukup. Kita bacakan ayat yang 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra
Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa itu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah. Apa itu? Memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ayat yang selanjutnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahr falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dengan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Mari kita mencoba untuk memahami ayat-ayat yang mulia ini. Kalau seandainya seseorang dalam setiap huruf dari ayat-ayat Al-Quran itu diberi pemahaman 1000 pemahaman, itu belum akan mencapai dari semua yang ada dalam ayat tersebut. Karena ayat-ayat Al-Quran itu merupakan kalamullah, dan kalamullah merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sifat Allah itu tak ada batas. Tak ada batas, demikian pula apa yang terkandung dalam kalam Allah Subhanahu wa taala ini sangat luas. Seseorang ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu sebatas ilmu yang Allah berikan kepadanya. Dan insya Allah pada kesempatan malam hari ini saya akan bacakan atau saya ambilkan referensi dari beberapa kitab tafsir. Dan yang saya bawa adalah Al-Misbahul Munir fi Tahdzib Tafsir Ibnu Katsir. Misbahul Munir, ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dan juga referensi-referensi yang lain. Tayyib, kita mulai dari ayat yang pertama 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan puasa atas kalian sebagaimana puasa diwajibkan atas orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kita buat poin-poin atau faedah-faedah dari ayat demi ayat yang ada dalam surah Al-Baqarah ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat dengan apa? Nida. Nida itu panggilan. Dan fungsinya nida itu litanbih, untuk memberikan tanbih, perhatian. Wahai orang yang berselimut, misalnya, ya ayyuhal muddatsir,
wahai orang yang berkemul, yang berselimut. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berkemul atau berselimut. Ya ayyuhal muddathir. Kemudian ya ayyuhan nas. Kalimat-kalimat nida panggilan ini diantara fungsinya adalah untuk supaya orang yang dipanggil itu perhatian. Ya. Beda atau menawi kalau panjenengan misalnya mau mengajak bicara seseorang, memanggil dengan tanpa panggilan tentu beda. Ini yang pertama. Yang kedua, siapa yang dipanggil di sini? Jadi ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara Allah dengan hambanya. Bukankah Allah di langit? Dengan turunnya ayat ini berarti ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa meliputi hambanya, mengawasi hambanya, mengetahui gerak-gerik mereka. Allah Subhanahu wa taala juga memperhatikan apa yang maslahat bagi manusia, apa yang baik bagi mereka, Allah berikan perintah. Allah juga mengetahui apa yang madarat bagi mereka, Allah berikan larangan. Jadi ini memberikan faedah juga kepada kita, Allah itu dekat sama kita. Apalagi yang diseru di dalam ayat ini siapa? Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman di antara umat ini. Apa faedah? Kenapa yang dipanggil Allah hanya orang beriman? Yang dikhususkan Allah hanya mereka. Padahal di ayat-ayat yang lain ketika Allah memanggil kadang menggunakan ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina kafaru, ya ayyuhalladzina hadu, wahai orang kafir, wahai orang Yahudi, dan seterusnya. Itu ada maksud, ada faidah. Pertama, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsirnya juga menyampaikan, yang pertama adalah fungsinya al-ighra bil intisab, artinya memberikan semangat motivasi agar supaya umat ini, utamanya mereka-mereka yang ngaku beriman, itu kalau dipanggil seperti ini bersegera gitu loh. Misalnya begini, wahai para lelaki, wahai para kesatria, kira-kira yang merasa dirinya kesatria terpanggil enggak? Kalau orang idiot atau orang anu kepanggil enggak seperti itu? Enggak kepanggil, enggak ngefek. Jadi kalau memang Anda kesatria, kalau Anda seorang pemberani, sini misalnya. Demikian juga gini, hai orang yang beriman. Berarti kalau Anda mengaku beriman, Anda akan siap untuk menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala ini. Ini pertama. Kemudian yang kedua adalah min muqtadal iman. Allah menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, ini merupakan tuntutan iman, konsekuensi iman. Anda sudah beriman, dah makanya siam ini Allah Subhanahu wa taala wajibkan setelah fase Mekah. Setelah Allah Subhanahu wa taala dan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat akidah dan tauhid serta pondasi yang kuat, juga salat. Kemudian setelah Nabi hijrah ke Madinah tahun kedua Hijriyah, baru Allah Subhanahu wa taala syariatkan ibadah siam tersebut. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa kalian sudah membuktikan, wahai orang beriman, kalian sudah bertauhid, kalian sudah menjalankan salat, maka tuntutan iman kalian, karena kalian sudah beriman, maka kalian harus siap untuk menerima titah dan dawuh Allah yang selanjutnya. Ya, harus begitu. Terus yang ketiga, inna tarkahu, meninggalkan perintah Allah di sini,
itu berarti akan mengurangi iman. Bisa mengurangi iman jikalau seorang meninggalkan ibadah siam karena malas atau karena memperturutkan hawa nafsu. Bisa hukumnya kafir kalau menentang kewajiban siam. Jelas ini maksud mengapa yang dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala disebut dengan iman, wahai orang-orang yang beriman, untuk memberikan motivasi, untuk memberi sebagai konsekuensi tuntutan iman seseorang. Kemudian yang ketiga, ya, kalau tidak dijalankan itu akan mengurangi iman. Berarti kalau dilaksanakan akan meningkatkan iman. Hal yang selanjutnya, kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kutiba. Bukankah sering kalau kutiba itu kan kalau jenengan belajar bahasa Arab, kataba. Kataba itu kan menulis. Ya. Tapi di sini maknanya adalah furida, diwajibkan atas kalian as-siyam, ibadah as-siyam. Sekarang apa itu as-siyam? Yang diwajibkan Allah kepada orang-orang yang beriman. Apa manfaatnya? Apa maslahatnya? As-siyam itu kalau secara bahasa adalah al-imsak, menahan diri. Sebagaimana kata Maryam binti Imran, inna dartu lirrahmani sauman, sesungguhnya aku telah bernadar kepada Allah untuk saum, alias sebab menahan diri, imsak. Tapi kalau Maryam binti Imran itu menahan diri bukan dari makan minum, tapi dari berbicara, bercakap-cakap. Ini nanti kalau kita terlalu detail mungkin malah lama, gimana ini? Ya nanti kalau akhir-akhirnya agak cepat tidak apa-apa aja, ngejar waktu. Kalau yang awal-awal ini agak dilama-lamakan dikit. Jadi itu secara bahasa, menahan diri. Kenapa sering para ulama ketika mendefinisikan suatu istilah itu seringkali makna secara bahasa, makna secara syar'i. Apa faedahnya? Apa fungsinya? Itulah indahnya Islam. Itulah bagusnya ajaran Islam. Itu detail sekali ketika menganalisa suatu masalah. Enggak digebyah-uyah itu ya. Tidak dipukul rata. Sebab seringkali orang ketika, apalagi orang yang punya penyimpangan dalam jiwanya, atau orang yang condong cenderung kepada perkara-perkara menyimpang, dia akan sering menggunakan istilah-istilah qaulul haq yuradu bihal batil. Ucapannya betul, tapi yang dimaukan, yang diinginkan itu batil, salah. Ya, salah. Contoh seperti ini, mosok ya kegiatan misalnya kebal, ilmu kebal, dibacok tidak mempan dan sebagainya, itu ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan syirik. Dia itu paham syirik atau enggak? Itu loh. Dia itu paham ilmu Allah atau tidak? Memang ilmu Allah ya, kemudian syirik itu istilah-istilah syar'i, tapi seringkali orang itu memakai istilah-istilah itu tidak pada tempatnya. Jelas itu syirik kok ngomong itu bukan syirik. Paham? Termasuk misalnya bid'ah. Orang mengatakan ada bid'ah hasanah, ya, dengan memakai dalil perkataannya Umar bin Khattab, ni'matil bid'atu hadhi, sebaik-baik bid'ah adalah ini, dalam salat tarawih berjamaah. Nah, ini kita perlu ngerti, termasuk apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, al bid'ah bid'atani, bid'atun madmum mahmudah wa bid'atun mahmudah. Bid'ah ada dua, terpuji tercela. Ya. Juga ada ulama yang bagi bid'ah menjadi 5 misalnya. Ini terlalu panjang kalau kita uraikan. Intinya kita
menggunakan atau memahami dua makna secara bahasa dan secara syar'i itu supaya mendudukkan suatu masalah nanti sesuai dengan tempatnya. Sebab kadang Allah menggunakan istilah atau Rasul menggunakan istilah itu atau para salaf menggunakan istilah itu yang dimaukan secara bahasa, kadang yang dimaukan secara syar'i, dan yang sering kali dimaksudkan adalah makna yang syar'i. Contoh misalnya Allah menggunakan kata bid'ah dalam penciptaan langit dan bumi. Badi'us samawati wal ard. Allah menciptakan langit bumi itu badi', artinya bid'ah. Yang dimaksudkan dalam ayat itu bukan bid'ah secara syar'i, bid'ah secara lugawi, secara bahasa, artinya suatu perkara baru yang diadakan, nggak ada contoh sebelumnya. Langit bumi nggak ada contoh sebelumnya. Ya, ini loh, ya, supaya kita ngerti. Terus secara syar'i, dan ini yang kita maksud, ini yang kita pahami, makna yang kita pakai itu makna syar'i, bukan makna lugawi. Termasuk sholat, memang makna lugawinya doa. Ada saya pernah mendengar itu seorang hakim ya di satu pengadilan, konon katanya mengatakan sholat itu tidak perlu ke masjid, nggak perlu berjamaah, karena apa? Makna sholat itu adalah doa. Kalau kita tidak tahu dua makna bahasa dan syar'i, apalagi orang awam, orang bodoh, akan mudah untuk disesatkan. Makna siyam secara syar'i ya, yaitu at-ta'abbudu lillah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah siyam ini termasuk macam dari ibadah, bahkan ibadah yang paling afdal. Tentunya setelah tauhid, setelah salat. Ya. Setelah tauhid, setelah salat, setelah zakat, yaitu rukun Islam yang keempat adalah puasa. Bentuk ibadahnya apa? Allah mensyariatkan ibadah itu banyak. Ada yang ibadah qalbiyah, ada ibadah badaniyah, ada ibadah maliyah. Kalau ibadah dalam puasa ini bentuknya menahan diri. Dari apa? Al-imsak 'anil muftirat, dari segala hal yang bisa membatalkan siam. Muftirat itu tidak cuman makan, minum, hubungan suami istri, tapi bisa diantaranya adalah qaulaz zur wal amal bihi wal jahla. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, man lam yada qaulaz zur wal amal bihi wal jahla fala yasadilai hajah fi ayyada at'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, beramal dusta dan kejahilan, Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan juga minumnya. Intinya menahan diri secara hissi maupun secara maknawi, secara nyata maupun secara maknawi, secara lahir maupun secara batin, dari perkara-perkara yang akan membatalkan atau mengurangi ibadah siam. Dari mulai kapan? Min tulu'il fajri tsani, dari terbit fajar yang kedua, ila ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari. Itu untuk orang-orang tertentu, yaitu orang yang sehat, orang yang mukim, orang Islam yang berakal, ya, sudah balik dan tidak ada penghalang dirinya untuk melaksanakan puasa seperti haid, seperti nifas. Ya, Bapak Ibu sekalian rahimanallah wa iyyakum, setelah kita mengetahui ternyata asyam itu menahan diri, ya, menahan diri dari hal-hal yang tadi disebutkan. Perkara-perkaranya banyak itu, pembatal-pembatal puasa juga banyak, atau hal yang akan mengurangi kesempurnaan ibadah siam juga banyak. Wah, ini tentunya mungkin memberatkan. Ya, sebelum ke situ perlu kita ketahui bahwa ibadah siam ini ibadah yang luar biasa. Mengapa luar biasa? Karena di surga ada pintu khusus untuk ahli puasa, namanya pintu Ar-Rayyan. Dan juga dalam hadis disebutkan kullu amali bani Adam lahu, semua amal yang dilakukan oleh manusia adalah baginya, ya, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena puasa itu untukku, untuk Allah Subhanahu wa taala, aku yang akan membalasnya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu li ajli, ya, min ajli, ia tinggalkan makan minumnya karena aku, bukan karena yang lain. Maka seandainya orang yang berpuasa itu sendiri nggak ada orang yang lihat, dia nggak akan berani makan, karena dia tahu
dia menahan diri dari pembatal-pembatal puasa itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu Bapak Ibu semuanya ketahui bahwa siam ini terkumpul padanya 3 kesabaran sekaligus. Pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan. Bukankah ketika orang berpuasa itu dia melaksanakan perintah Allah dan Rasul? Yang kedua, orang yang berpuasa itu meninggalkan hal yang diharamkan. Makan minum itu halal kalau dia nggak berpuasa. Tapi kalau dia berpuasa haram makan minum hubungan suami istri. Termasuk juga perkara-perkara yang lain yang diharamkan. Berarti kan dia sabar untuk meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Yang ketiga, dia pun juga sabar ketika menerima takdir. Takdirnya orang itu kalau nggak makan kan lapar. Itu konsekuensinya, nggak makan itu lapar. Dan namanya lapar itu ya menderita. Apalagi kalau dia pekerja keras misalnya, atau dia tengah dalam suatu safar, atau tengah berperang, atau tengah suatu kegiatan yang memerlukan fisik, ya akan terasa sekali itu. Dia sabar menanggung derita dalam menjalankan ibadah siam. Maka balasan orang yang puasa ini memang Allah nanti yang akan berikan. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Hanya orang yang sabar saja yang akan Allah sempurnakan pahala mereka tanpa batas. Bapak Ibu sekalian rahimanallahu wa iyyakum wa a'azzallahu wa iyyakum jami'an, berkaitan dengan syarat, berkaitan dengan wajib puasa, berkaitan dengan sunnah puasa, pembatal puasa, yang makruh, yang dibolehkan dalam puasa. Siapa saja yang boleh, ada yang boleh buka, boleh puasa. Seperti orang sakit, musafir, ya, wanita hamil, menyusui, boleh buka, boleh puasa. Termasuk orang tua. Ya. Tapi di sana ada yang haram untuk berbuka. Ya, orang yang sehat, orang yang berakal, orang yang mukim, seperti kita misalnya. Ya, kalau kita mampu tinggal di tempat kita, maka haram untuk berbuka alias wajib berpuasa. Terus di sana ada pula yang haram untuk berpuasa, yakni bila mana dengan berpuasa itu akan menyebabkan kebinasaan atau kematian. Ya, itu di fikihnya insya Allah mungkin sudah sering kita dapatkan tentang fikih tentang masalah siam. Terus selanjutnya kita ambil sisi tafsirnya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ya. Sebagaimana puasa itu telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Nah, ini Allah mulai, ya. Ini betapa indahnya susunan ayat-ayat Al-Quran, di mana awalnya Allah memanggil, yang dipanggil hamba yang beriman. Ya, ini suatu hal yang meringankan. Kan diakui kalau Anda puasa, Anda beriman. Berarti kan Allah mengakui kalau orang-orang yang berpuasa itu orang yang beriman. Bukankah ini suatu sanjungan pujian secara langsung maupun tidak langsung kepada orang-orang yang berpuasa? Mereka adalah orang-orang yang beriman. Ini hal yang Allah mudahkan bagi mereka untuk siap menerima kewajiban ibadah siam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala untuk meringankan kewajiban siam ini, Allah sebut puasa juga sudah diwajibkan atas umat sebelum kalian. Umat-umat sebelum kita juga Allah telah wajibkan ibadah siam. Ini apa manfaatnya? Supaya kita merasa ringan, tidak merasa berat. Oh, hanya kita tok yang dikasih kewajiban, ternyata enggak. Orang-orang sebelum kita juga begitu syariatnya. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Masing-masing Allah jadikan ya syariat dan manhaj, metode dalam beragama. Terus apa tujuannya? Supaya kita berlomba. Mereka Allah syariatkan siam, kita Allah syariatkan siam. Mana yang terbaik di antara kita? Makanya di akhir Allah katakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Allah pengen lihat, Allah ingin menyaksikan mana
yang paling sempurna dalam menjalankan ibadah siam antara umat ini dengan umat yang sebelumnya. Kira-kira kalau jenengan bisa disebutkan, ya, disebutkan ucapan seperti ini misalnya. Dulu di tempat ini ada orang yang sangat rajin menjalankan ibadah. Ya, dia seorang yang baik, seorang gini. Jenengan yang dengar kayak begitu dan penduduk sini termotivasi enggak? Ya, kira-kira aku kira-kira lebih bagus mana ya antara amalku yang kulakukan dengan yang pendahulu saya telah lakukan. Kan begitu nanti. Sama-sama ibadah ataupun dakwah ataupun yang lain. Terus Bapak Ibu sekalian rahimanallahu wa iyyakum, kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Ini yang berikutnya. Yang berikutnya itu apa? Untuk meringankan dan untuk memberikan semangat kepada kaum mukminin agar mereka melaksanakan ibadah puasa. Allah kasih iming-iming, Allah kasih apa itu pujian atau hadiah agar kalian bertakwa, agar kalian bertakwa. Bukankah kalian tahu wahai orang yang beriman, inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bukankah kamu juga tahu wahai orang yang beriman bahwa ketika kamu berpuasa, apalagi di bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan barokah dan kebaikan. Bahkan ada ulama yang mengatakan 1 rakaat salat di bulan Ramadan lebih utama daripada 1000 salat di bulan yang lain. Bertasbih 1 kali tasbih di bulan Ramadan lebih afdal daripada 1000 tasbih di bulan-bulan yang lain. Ya, bahkan kamu juga mengetahui orang yang beriman, ketika kamu menjalankan puasa di bulan Ramadan, kamu akan meninggalkan apa yang Allah haramkan. Bukankah meninggalkan apa yang Allah haramkan itu bagian dari takwa? Ya, termasuk hal dari perkara-perkara takwa. Tadinya memang kita kalau di luar bulan Ramadan mungkin maksiat itu agak enteng gitu ya. Tapi ketika bulan Ramadan gimana? Agak rimnya itu agak enggak blong ya. Ada rimnya yang kuat ketika di bulan Ramadan. Demikian pula bukannya kamu juga mengetahui wahai orang yang beriman bahwa ketika kamu berpuasa akan muncul muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi oleh Allah. Dan kalau kita belajar bab-bab di kitab Riyadhus Shalihin, itu kayaknya itu kita amalkan pas kita itu puasa. Coba, makna ikhlas ada saat kita puasa, makna sabar ada tatkala kita puasa, makna taubat ada saat kita puasa. Ya, tadinya jarang ke masjid tapi pas poso yo ke masjid, jarang sholat berjamaah, pas puasa sergap sholat jamaah, jarang baca Quran, ya, jarang, ya, banyak, ya, kembali, taubatnya kembali, ya, itu juga pas puasa. Kemudian takwa itu juga pas puasa, kita rasakan itu. Ya, jadi kalau jenengan perhatikan bab fikih itu, bab dalam Riyadhus Shalihin itu aplikasinya itu ada tatkala orang berpuasa. Maka semakin bermakna nanti puasa-puasa kita kalau nilai-nilai ibadah yang ada dalam agama kita itu kita amalkan saat kita berpuasa. Bukankah kalian juga mengetahui wahai orang yang beriman, ketika kamu berpuasa, ya, itu badanmu akan sehat. Ya, demikian pula akan melemahkan kerjanya setan. Karena setan itu lewat aliran darah manusia. Semakin aliran darahnya itu lancar, ya berarti setannya akan semakin leluasa menggoda manusia. Tapi kalau dipersempit dengan berpuasa, maka sebagaimana kita sama mengetahui ketika kita berpuasa, bisikan-bisikan ataupun keinginan-keinginan berbuat yang melanggar aturan atau syariat itu semakin melemah, dan bisikan-bisikan untuk melakukan ketaatan itu semakin kuat. Itu sesuai dengan yang Nabi sabdakan pula, idza jaa Ramadan
futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Bila telah datang Ramadan, pintu-pintu surga dibuka. Ini pertanda orang giat melakukan ketaatan. Ya, semua pintu surga dibuka di bulan Ramadan. Terus pintu-pintu neraka ditutup. Ini menunjukkan kemaksiatan di bulan Ramadan juga berkurang. Dan setan-setan yang bengal itu juga dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah kita lihat, kita rasakan ketika bulan Ramadan tatkala kaum mukminin berpuasa. Banyak ketaatan yang dilakukan. Dalam setahun ini jangan perhatikan mana bulan yang paling ramai kaum muslimin itu beribadah. Tentunya bulan Ramadan. Juga ya, orang yang kaya akan mengetahui nasibnya orang yang fakir, sehingga akan tumbuh empati orang kaya kepada orang miskin. Bukankah itu semua adalah buah dari takwa yang akan muncul atau akan ada tatkala mereka berpuasa, dan itu akan berkurang atau hilang ketika mereka tidak berpuasa. Bapak Ibu sekalian rahimallahu wa iyyakum, ya, kiranya nggak perlu kita perpanjang lebarkan ya untuk ayat yang 183. Mungkin ada yang kelewatan. Tadinya puasa itu ya ini termasuk cara Allah Subhanahu wa taala tidak langsung memberikan syariat puasa itu langsung sekaligus, tapi bertahap. Ada 3 tahapan diwajibkannya ibadah siam itu. Yang pertama, puasa yang wajib itu bukan puasa Ramadan, tapi puasa Asyura. Dalam keterangan ulama yang lain 3 hari dalam sebulan dan puasa Asyura. Kemudian datang syariat siam di bulan Ramadan. Maka siapa yang mau di bulan Asyura mau berpuasa, silahkan. Yang tidak berpuasa juga tidak mengapa, diberi pilihan. Nah, yang kedua ini juga Allah berikan pilihan. Ya, di ayat yang ayyam ma'dudat. Kita langsung aja ayat 184, ayyam ma'dudat. Untuk memberikan semangat kembali kepada orang-orang yang beriman, Allah terangkan, kalian dalam berpuasa itu wahai orang yang beriman, Allah wajibkan kalian berpuasa itu wahai orang yang beriman, itu cuma beberapa hari. Ini menunjukkan litaklil, untuk menunjukkan sedikit, cuma berapa hari saja. Setahun itu kan 360-an hari kalau pakai kalender Masehi gitu ya. Ya, kalau pakai kalender Hijriah ya 350-an hari toh. Itu dibandingkan dengan 29 atau 30 hari kalau bulan Ramadan, ya, itu cuma sedikit. Allah wajibkan ibadah siam kepada kalian itu tidak 1/4 tahun, tidak setengah tahun, namun cuma beberapa hari. Janjane sesasi. Ini Allah istilahkan dengan beberapa hari. Supaya apa? Ringan rasane. Itu loh. Jangan kalau mengatakan sesuatu kalimat ya janjane intine podo, ya intinya sama tapi dikemas dengan bahasa yang berbeda, itu nanti yang nerimanya pun juga berbeda, lebih ringan. Siapa bisa memberikan contoh? Janjane intine podo ning kalimatnya berbeda. Nanti tidak kelamaan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Terus hal lain yang Allah sampaikan di sini sudah banyak ya tadi ya. Satu, Allah memanggil mereka dengan sebutan iman untuk memuliakan mereka. Ketika Allah mewajibkan ibadah siam, Allah sebut mereka dengan iman. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala beritahukan sebelum ketika Allah mewajibkan siam ini, Allah ingatkan umat sebelum kalian juga Allah wajibkan. Yang ketiga, agar kalian itu bertakwa. Janjane kamu poso itu wahai orang beriman, masanya untuk kamu sendiri. Allah nggak akan mendapatkan manfaat maslahat kalau kamu berpuasa. Dan maslahat puasa itu setiap zaman sampai nanti yaumul qiyamah. Ya. Jadi syariat siam ini syariat yang akan berikan maslahat bagi makhluk
di setiap zaman. Maka Allah syariatkan itu baik bagi mereka, dan kita sendiri juga membuktikan itu. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengistilahkan cuman beberapa hari, ya, ayyama ma'dudat, hari-hari yang tertentu, yang terhitung, 29 atau 30 hari, ya. Terus yang kelima, faman kana minkum maridan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra. Maka jikalau di antara kamu ada yang sakit atau safar sehingga dia tidak berpuasa, ganti di hari yang lain. Loh, mudahnya Allah memberikan kemudahan. Nah, ini awalnya syariat puasa itu Allah berikan pilihan, tidak langsung kau harus semuanya puasa, enggak. Tapi bagi orang yang sakit atau orang yang safar boleh tidak berpuasa. Faman kana minkum maridan wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun tu'am miskin. Dan atas orang-orang yang mampu berpuasa, ya, boleh untuk membayar fidyah berupa memberi makan seorang miskin. Jadi Allah berikan pilihan, ya. Nomor berapa ini ya kalau dihitung? Faman kana minkum maridan. Keadaan manusia itu kan enggak selalu sehat. Mungkin dia sakit. Keadaan manusia kan tidak selalu mukim di tempat tinggal sendiri. Kadang dia safar. Maka Allah ingatkan, kamu kalau sakit, kamu kalau safar, boleh kok kamu enggak puasa. Ringan enggak ini? Tadinya kan mungkin, wah, masa saya kan sering safar, atau saya kan sakit-sakitan, apakah saya harus wajib berpuasa dalam kondisi seperti itu? Allah terangkan di sini, boleh nggak berpuasa, tapi nanti ganti di hari yang lain. Kalau kau sakit, tunggu nanti kalau kau sembuh, ganti di hari yang lain. Lah kalau sakit terus gimana? Ya nanti hukumnya beda lagi. Boleh bayar fidyah. Atau kalau sakit terus kemudian nggak mampu juga bayar fidyah, ya gugur kewajibannya. Dia nggak mampu kok. Orang yang safar juga seperti itu, ya. Orang yang safar juga seperti itu, boleh tidak berpuasa, ganti di hari yang lain. Walladzina yutiquna fidyatun tu'amu miskin. Nah, ini awalnya kaum muslimin mereka diberi pilihan oleh Allah, boleh puasa, boleh buka. Kalau kamu berbuka wajib bayar fidyah, dan fidyah pun juga ringan, cuman memberi makan satu orang miskin, gitu loh. Ini kan kemudahan demi kemudahan yang Allah sampaikan di ayat-ayat yang seterusnya ini kepada orang-orang yang beriman, supaya apa? Ketika mereka terima syarat isyam ini betul-betul dengan legowo gitu loh, betul-betul sangat mantep gitu loh. Kalau mereka mau mencerna hikmah dibalik Allah wajibkan ibadah siam kepada mereka, ya. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Dan jikalau kamu menambah, maksudnya tidak cuma satu orang miskin kau ketika tidak berpuasa di bulan Ramadan, itu tahap yang kedua, ya. Setelah tahap yang pertama tadi wajib puasa Asyura, kemudian dihapus, diwajibkan puasa Ramadan di bulan Ramadan ini. Tapi boleh milih puasa atau tidak. Kalau tidak puasa, bayar fidyah. Bayar fidyah, kalau kau lebihkan lebih dari satu orang miskin misalnya, itu khairul lakum, luwih HP. Wa antasumu, tapi kalau kau pilih puasa itu lebih baik. Itu lebih baik. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, jikalau kamu mengetahui. Tapi Allah selalu ingatkan. Jadi marhalah diwajibkannya ibadah siam ini mirip-mirip dengan marhalah dulu Allah mengharamkan khamr secara bertahap. Terus berikutnya, ayat yang berikutnya, faman syahida minkum syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan, bulan Allah turunkan Al-Qur'an. Disebutkan di dalam
riwayat anna Rasulullah sallam qal unzilat suhuf Ibrahim fi awwal lailatin min Ramadan. Suhuf Ibrahim Allah turunkan di awal malam bulan Ramadan. Wa unzilatit Taurat li sitti madayna min Ramadan. Allah turunkan kitab Taurat itu setelah berlalu 6 hari Ramadan. Wal Injil li 13 khalat min Ramadan. Allah turunkan kitab Injil setelah 13 hari berlalu Ramadan. Wa anzalallahu al-Qur'an li 24 khalat min Ramadan. Dan Allah turunkan Al-Qur'an itu setelah berlalu 24 hari Ramadan. Jadi syahrul Ramadan unzila fihi al-Qur'an. Bulan Allah turunkan Al-Qur'an. Bahkan tidak hanya Al-Qur'an tapi juga ya kitab-kitab ilahiyah yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang fokus kepada Al-Qur'an ini. Hudal linnas. Al-Qur'an ini sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas dari petunjuk serta sebagai Al-Furqan. Kita enggak bahas banyak tentang fungsi Al-Qur'an sebab itu perlu materi tersendiri ya dan perlu waktu tersendiri. Terus kita lanjutkan faman syahida minkumus syahr falyasum. Maka barang siapa di antara kamu yang hadir di bulan Ramadan maka hendaklah ia wajib untuk berpuasa. Ini marhalah yang ketiga. Marhalah yang ketiga Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan ibadah siyam bagi semuanya. Bagi yang sahih, yang mukim, dan hukum untuk orang yang sakit, orang yang safar atau orang tua yang sudah tidak mampu untuk melaksanakan ibadah siyam itu boleh untuk membayar fidyah ya. Boleh untuk membayar fidyah sebagaimana disebutkan wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa di antara kamu yang sakit atau safar maka gantilah di hari-hari yang lain. Dan Allah Subhanahu enggak menentukan kalian harus ganti di bulan Syawal, kalian harus ganti di bulan Dzulhijjah, enggak. Ganti di hari-hari yang lain. Bebas kau boleh milih hai orang yang beriman. Bukankah hari-hari yang kau lalui itu terutama yang ada hidup di 4 musim, ada hari-hari yang siangnya panjang, ada hari-hari yang siangnya pendek, ada musim semi, ada musim gugur, ada silakan kau mau pilih. Aku tak nanti nyaurnya pas musim dingin, pas hawanya enak, atau pas siangnya jamnya cuman sedikit, monggo silakan. Allah enggak memberikan ketentuan harus bulan apa dan harus waktu-waktu apa, enggak. Selama di luar bulan Ramadan. Mau nyaur di bulan Sya'ban boleh enggak? Boleh. Aisyah sendiri juga nyaur hutang puasanya di bulan Sya'ban karena melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kemudahan untuk kalian dan tidak menghendaki kesulitan atas kalian. Nah, ternyata Allah luar biasa. Ya, Allahu Akbar. Allahu maha dari segala maha. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mensyariatkan atau memberikan suatu perintah, Allah ingatkan, Allah menginginkan kebaikan untuk kalian. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian wahai orang-orang beriman. Allah enggak ingin untuk memberikan kesulitan atas kalian. Itu juga yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah kanat lakum uswatun laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang Rasul kepada kalian dari jenis kalian, sangat berat merasakan apa yang kalian rasakan, sangat menginginkan kebaikan untuk kalian dan sangat menyayangi orang-orang yang beriman. Maka itu sifat ya Nabi kita Muhammad SAW. Dan Allah juga ketika mensyariatkan ibadah siyam, Allah tahu itu berat bagi hamba. Tapi kan dari beberapa pemaparan awal tadi sampai ayat ini, kembali Allah tegaskan, Allah tidak menginginkan kalian sulit. Ya, silakan kalian kondisi apapun. Apakah semuanya itu wajib siyam? Enggak. Apakah semuanya nanti begini? Enggak. Ada hukum-hukum tersendiri bagi mereka semua. Yang intinya apa? Islam itu agama yang sempurna, paripurna, agama yang muraat
yang memperhatikan hamba. Maka hukum yang paling sempurna itu ya hukum Islam. Tidak ada selain Islam itu yang sempurna. Karena begitu sangat adil, begitu sangat jeli memperhatikan kondisi umat. Ya, dalam kondisi begini hukumnya begini. Dalam kondisi begini hukumnya begini. Ya, ketika kau begini harusnya begini. Gitu. Jadi nggak serta merta wajib semua gitu. Nggak, lihat-lihat. Ya. Apakah semua orang muslim, orang mukmin itu di bulan Ramadan mereka itu semuanya puasa? Enggak. Wanita haid walaupun dia mukminnya sangat kuat sekalipun haram malahan untuk melaksanakan ibadah siam. Gitu kan sebagaimana hukum fikih yang ada dalam bab siam ini. Ya. Terus berikutnya walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan supaya kalian menyempurnakan bilangan puasa itu berapa? Antara 29 sampai 30 hari. Ketika nanti kau misalnya punya hutang 6 hari, 7 hari, kau ganti di hari yang lain supaya sempurna puasamu itu 1 bulan. Dan supaya kamu mendapatkan keutamaan ibadah siam itu secara sempurna juga, wahai orang-orang yang beriman. Wa litukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar kalian bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan hidayah kepada kalian. Ya, jadi selepas nanti kita melaksanakan ibadah siam disyariatkan untuk takbir, yaitu malam Idul Fitr. Ya, Allah Subhanahu wa taala syariatkan banyak ibadah itu selesai ibadah takbir. Contoh, selesai salat kita disyariatkan apa? Takbir. Ya kan? Disyariatkan untuk bertakbir atau disyariatkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zikrullah ala itmamil ibadah, mengingat Allah setelah menyempurnakan ibadah. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah, bila kalian telah selesai manasik kalian ingatlah Allah. Ya, demikian pula fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira. Selesai salat Jumat, ya, pergilah kalian mencari karunia Allah dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qablal ghurub. Setelah terbit matahari, sebelum terbenam matahari disyariatkan juga zikrullah. Disyariatkan juga untuk membaca tasbih, tahmid, takbir setelah salat fardu. Nah, gitu loh. Demikian pula nanti setelah kita selesai Ramadan bertakbir wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Alhamdulillah. Nanti kalau sudah selesai loh ya, kalau sudah selesai Ramadan kita bertakbir, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita diberi kesehatan, diberi kemampuan, diberi ini, diberi itu untuk menjalankan ibadah Ramadan. Ya, itu semata-mata karunia dari Allah, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita. Ya, kita bisa mengadakan kegiatan ini, bisa mengadakan kegiatan itu misalnya. Itu murni adalah kemudahan dari Allah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat seperti ini banyak. Seperti misalnya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dalam keadaan kamu enggak tahu apa-apa. Allah berikan kamu pendengaran, penglihatan hati. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah. Maksudnya apa? Wahai, kan nanti manusia itu dengan pendengaran, penglihatan hati kan cari ilmu, cari kehidupan di alam dunia ini. Ada yang jadi profesor, ada yang dokter, ada yang ini, ada yang itu. Allah ingatkan agar kalian bersyukur. Ya, wahai semua orang, ya, ingat kalian dulu lahir ke alam dunia nggak tahu apa-apa. Allah beri ini, Allah beri ini, Allah beri ini, agar kamu bersyukur. Demikian pula Allah syariatkan ibadah siam yang tadinya mungkin orang akan merasa berat, ini itu, akhirnya apa? Allah berikan kemudahan, bisa melaksanakan itu semua. Selesai Ramadan, jangan sombong, tapi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita, memberikan taufik kepada kita menjalankan amaliyah Ramadan dengan baik, dengan sempurna. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik falayalumanna ila nafsahu. Dalam hadis sudah disebutkan, siapa yang mendapati catatan amalnya itu ada kebaikan, pujilah Allah. Ya, kalau misalnya catatan amal kita nanti isinya baik, pujilah Allah. Tapi kalau tidak,
jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada benar semata datang dari Allah, ada keliru dan salah dari saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Nas'alullah wa lakum al-afiyah wat tuqa wal afaf wal ghina wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban salimatan khalisatan karimah. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.